Oke, mohon maaf 10 menit lagi ya. Nggak lama, mudah-mudahan. Oke, lanjut ya tentang hakikat hak asasi manusia yang kita temui dalam UUD 45 gitu ya. Di pembukaan alinea pertama, mungkin yang biasa jadi petugas upacara nih suka baca gitu ya, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi Indonesia itu sudah mengakui gitu ya dalam undang-undang kita, gitu undang-undang dasar kita gitu ya, bahwa kita mengatakan, kita berkeyakinan, kita berpendapat dan tindakan kita juga mengikuti itu bahwa hak untuk merdeka, gitu ya, hak untuk bebas dari tekanan bangsa lain adalah uh, apa hak untuk semua orang, semua bangsa. Nggak ada bangsa yang layak dijajah. Kita menentang segala bentuk penjajahan. Itu kenapa Indonesia pasti akan berkomentar, pasti akan berusaha untuk menunjukkan sikap bahwa kita tidak terima dengan penjajahan, gitu ya. Lalu kemudian jadi Indonesia tuh nggak bukan berarti oh kita senangnya sama negara ini terus kalau dia yang dijajah kita belain enggak gitu. Tapi siapapun yang sedang dijajah, negara manapun yang sedang dijajah, kita akan bersikap bahwa kita tidak terima dengan penjajahan. Gitu. Tapi kita tidak mau terlibat dalam peperangan itu sendiri, kecuali sebagai biasanya ya sebagai pasukan penjaga perdamaian aja, gitu. Misalkan di perbatasan dan sebagainya. Lalu kemudian pembukaan alinea yang kedua, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. Di sini mengandung pengertian bahwa kita mengakui hak manusia di bidang politik yaitu kedaulatan dan bidang ekonomi kemakmuran dan keadilan. Ya, ada juga negara-negara kan ya, misalkan yang kemudian disamaratakan. Maksudnya semua orang harus mendapatkan pendapatan yang sama. Mau dia lebih usaha keras kah, mau yang satu tidur tiduran kah, semua disamain. Ya, tapi Indonesia nggak gitu, yang memang berusaha keras, yang memang lebih lebih artinya lebih kreatif, lebih banyak yang dikerjakan, lalu dia mendapatkan hasil yang banyak, maka kita biarkan orang itu mendapatkan haknya. Walaupun ada kewajiban-kewajiban seperti pajak dan lain sebagainya. Sementara yang nggak mau usaha dan lain sebagainya, ya sudah, dia dapat apa yang dia usahakan aja, kan gitu. Dan itu adalah bentuk keadilan. Keadilan kan tidak berarti harus sama rata semuanya, ya. Itu kenapa mungkin kita tidak menganut sistem sosialis komunis dan lain sebagainya. Gitu. Lanjut ya, di pembukaan alinea yang ketiga, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa supaya berkehidupan dan berkebangsaan yang bebas gitu ya. Bagaimana kemudian kita mengakui bahwa apa yang kita peroleh, artinya kita adalah bangsa yang mengakui bahwa hal-hal yang kita peroleh, yang kita jalani adalah bagian dari anugerah Tuhan. Nggak ada hal dalam kehidupan kita yang terlepas dari takdir Tuhan. Dengan demikian ini merupakan pengakuan terhadap hak manusia untuk memeluk agama dan meyakini adanya Tuhan. Gitu ya. Lalu kemudian pembukaan alinea keempat tentang tujuan negara, di mana gitu ya, di sini ada ini panjang ya, alinea keempat teman-teman bisa baca sendiri, dan di ujung ini dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, bahwa negara kita berusaha untuk menjelmakan ini gitu ya, mengimplementasikan ini. Dalam kenyataannya apakah begitu? Masih ya, masih ada mungkin yang diselewengkan dan lain sebagainya. Itu kenapa? Teman-teman sebagai anak-anak mudanya lah Indonesia harus bertekad. Suatu saat saya akan jadi orang yang mungkin bisa ada di posisi-posisi yang bisa membersihkan ini semua, gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita kemudian punya keadilan dalam hal mendapatkan pendidikan, dalam hal mendapatkan layanan dari negara, layanan dari pemerintah, layanan sosial dan lain sebagainya. Sekarang sedikit-sedikit sudah lebih baik ya teman-teman. Tapi kita berharapnya bahwa hal-hal yang mengganggu itu juga bisa segera kita hilangkan gitu, kayak korupsi dan lain sebagainya. Sedikit lagi, terakhir ya. Lalu kemudian juga di sini di Undang-Undang Negara Indonesia tahun 99 ya, nomor 39 tentang hak asasi manusia ada beberapa hak. Pertama hak untuk hidup. Ini teman-teman mungkin pernah belajar juga dari pelajaran lain gitu ya. Hak asasi manusia yang pertama hak untuk hidup. Bagaimana kemudian tiap manusia punya berhak untuk kehidupan gitu. Lalu kemudian hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan gitu. Gitu. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Jadi adalah haknya manusia misalnya untuk menikah lalu kemudian memiliki keturunan dan seterusnya. Jangan sampai ada yang bilang gini, ya udahlah
nyari uang apa nyari makan buat diri sendiri aja nggak bisa, pakai punya anak lagi. Ada loh yang kadang-kadang mulutnya suka kayak gitu ya. Tapi seharusnya yang dilakukan adalah, oh dia berhak kok melanjutkan keturunan. Yang harus dibantu adalah atau diberikan masukan adalah bagaimana cara dia untuk meningkatkan skill dan kemudian mencari pekerjaan yang layak kan gitu. Ya, bukan dikomentarin, dinyinyirin, dan itu yang seringkali terjadi. Kita nggak ngelakuin apa-apa, nggak banyak ngebantu atau nggak banyak membuat sesuatu yang menjadi pancingan gitu ya untuk masyarakat kita berkembang, tapi kita sibuk aja ngomongin hal-hal yang negatif gitu, atau ngomentarin kehidupan orang lain secara negatif. Mudah-mudahan karena teman-teman sudah ikut kelas ini tidak lagi dilakukan ya. Lalu kemudian hak untuk mengembangkan diri. Jadi hak untuk belajar, untuk bisa mengembangkan potensinya, gitu ya, kemampuannya itu adalah hak semua orang. Lalu kemudian hak untuk memperoleh keadilan, ya. Jadi apa? Ya saya bilang tadi ya, bagaimana kemudian nggak cuma golongan tertentu aja yang boleh mendapatkan haknya, gitu. Atau misalkan orang-orang tertentu bisa menghindarkan diri dari kewajiban, sementara kita eh, nggak bisa, gitu ya. Itu juga nggak. Itu adalah salah satu yang termasuk dengan keadilan adalah itu bagaimana semua orang mendapatkan hak dan kewajiban, harus menjalankan kewajibannya juga secara seimbang dan adil sesuai dengan aturan berlaku. Lalu kemudian hak untuk kebebasan pribadi, ya. Lalu kemudian hak untuk rasa aman, hak untuk kesejahteraan, ini juga teman-teman bisa pahami sendiri ya. Lalu hak untuk turut serta dalam pemerintahan, gitu. Jadi teman-teman juga bisa masuk ke dalam pemerintahan dengan rekrutmen yang berlaku gitu ya, dengan jangan sampai kemudian kita pakai orang dalam lah, nyogok lah gitu ya, suap dan lain sebagainya hanya untuk bisa mendapatkan misalkan jadi CPNS atau misalkan melakukan black campaign dan lain sebagainya supaya bisa jadi wakil rakyat terpilih ya. Jadi pada saat kita berhak untuk turut serta dalam kegiatan pemerintahan bahkan menduduki jabatan di pemerintahan, maka yang harus kita lakukan kewajibannya adalah menjalani itu dengan proses yang baik, mendapatkan itu dengan proses yang baik. Lalu kemudian ada hak wanita dan hak anak. Karena teman-teman ternyata memang kenapa ini ditekankan? Karena memang banyak yang menjadi korban, contohnya korban dari pelecehan ataupun kekerasan, itu adalah wanita dan anak-anak. Karena memang wanita dan anak-anak dipersepsikan di masyarakat mungkin sebagai makhluk yang agak lebih lemah. Sementara orang-orang yang mungkin punya kuasaan yang lebih atau merasa lebih kuat, pada akhirnya uh, untuk pelampiasan emosinya mungkin atau pelampiasan pemikiran-pemikirannya yang buruk dilakukanlah terhadap wanita dan anak-anak gitu yang dianggapnya lebih lemah. Nah, itu kenapa kita mengatur juga bahwa manusia untuk hak wanita dan anak-anak harus sangat dilindungi. Ya, di sini ada hak-hak manusia dalam Pancasila. Di sila pertama tentunya tentang agama ya. Bagaimana kemudian negara menghargai semua agama. Gitu. Artinya ya sudah dengan aturan yang berlaku aja gitu. Misalnya boleh mendirikan tempat beragama, yang penting tidak pada tempat yang mengganggu dan tidak dengan cara-cara yang curang dan lain sebagainya. Gitu ya. Berikutnya hak sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu bicara soal hak kita sebagai manusia. Ya, bagaimana kemudian kita harus menggunakan hak asasi kita tanpa melanggar hak orang lain. Ya. Lalu kemudian kita punya hak juga untuk tidak diperbudak. Hati-hati yang punya pembantu di rumah ada. Ingat ya, mereka pembantu. Artinya apa? Kata kuncinya, membantu. Bukan berarti semua kegiatan di dalam rumah itu mereka yang harus kerjain dan kita merasa bahwa kita kok yang bayar, kita kok yang ngasih makan. Sehingga kita boleh menghardik misalnya, atau boleh ngomong kasar padahal mereka lebih tua dari kita, hati-hati. Karena teman-teman sudah melanggar hak manusia lain. Ya, hak untuk tidak dianiaya gitu ya, hak untuk memperoleh tata peradilan dan perlindungan, hak juga untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya, itu terkait hukum ya. Lalu ada sila persatuan Indonesia, bagaimana kemudian kita juga harus dihargai apapun suku bangsa kita, latar belakang kita. Lalu kemudian sila keempat yaitu tentang kedaulatan, bagaimana kita juga punya hak untuk memilih wakil-wakil rakyat maupun pemimpin-pemimpin negara kita. Lalu berikutnya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, di mana kita punya hak untuk hidup layak, punya hak milik dan lain sebagainya. Ya, ini bisa teman-teman baca sendiri lagi ya nantinya, karena sudah melewati waktu maghrib.